Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Amin. Kita masuk dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 14. Saudara, kisahnya Raja Ahaz, salah satu keturunan Daud, dia kurang percaya, dan karena kurang percaya, dia sedang, semua kawasan dunia pada waktu itu sangat takut dengan satu bangsa yang bernama Filistin. Bangsa ini adalah bangsa nomaden, yang kalau dia merasa ada di satu tempat, dia sudah habis sumber daya alamnya, dia bisa berpindah dan memindahkan ibu kotanya ke tempat yang subur yang lain. Namun sebelumnya dia akan menginvasi daerah tersebut. Siapa penguasanya, dia akan bikin musnah semuanya. Ya, saudara, bangsa Filistin ini, saudara, terdiri dari 7 suku bangsa, yang 3 suku bangsanya, 3 dari 7 adalah suku bangsa yang badannya besar-besar. Ya, kita mengatakan raksasa. Yang saudara, badannya besar-besar. Saudara pasti berkawan baik dengan salah satu dari antara mereka. Ya. Siapa namanya? Goliat. Ya, ketika Daud yang masih remaja pada waktu itu diutus oleh ayahnya memberikan makanan dalam peperangan melawan bangsa Filistin, ini bangsa musuh bebuyutan. Ya, saudara, Daud membawa makanan-makanan dari orang tuanya untuk saudara-saudaranya yang berperang. Ya, saudara, dan ketika Daud mendengar kata-kata kutukan caci maki yang kotor dari Goliat kepada Allah Yehova dan menemui kakaknya marah, "Kenapa kamu datang ke sini? Memang kamu anak yang nakal dan bandel. Kamu tidak tahu ini medan perang. Cepat pulang." "Tidak, kakak. Aku mendengar kata-kata caci maki dari orang itu." "Siapa orang itu?" "Goliat. Pergi lihat." Ya, saudara, bukan ini hanya bercanda, ya. Goliat itu adalah raksasa, salah satu yang ditampilkan oleh Raja Filistin. Untuk apa? Untuk dia mengatakan, hindarkan korban yang banyak daripada kita perang ratusan mungkin ribuan orang mati. Ayo, siapa jagoanmu? Ini jagoanku. Kalau kamu bisa menang, kami takluk. Tapi kalau kamu tidak bisa menang dengan jagoan kami ini, kalian akan menjadi budak-budak kami. Saudara-saudara. Nah, saudara, pada waktu itu Daud yang masih remaja, saudara, dia berkata, "Aku nggak bisa terima menerima semua caci maki daripada musuh itu." Ya, saudara, itu sebab dia berkata pada kakak-kakaknya, "Aku akan melawannya." Kamu lihat, kami semua pada ketakutan, kami bersembunyi di balik batu-batu semua. Dan kamu mengatakan mau melawan raksasa itu. Tidak, aku akan melawannya. Saudara, apa yang mendrive, apa yang menggerakkan, apa yang menggugah dan memotivasi anak muda ini? Saudara, ini satu pertanyaan yang besar, yang seringkali kita tahu jawabannya, namun kita tidak akan pernah berani bertindak. Saudara, tahun-tahun yang akan datang tidak membutuhkan keahlian dari otak saudara. Tidak membutuhkan sejumlah modal uang yang banyak dari kekayaan saudara atau siapapun yang akan menginvestasikan dalam hidup saudara. Tidak. Tahun-tahun yang akan datang adalah tahun-tahun yang berat. Kita membutuhkan Immanuel. Katakan, saya membutuhkan Immanuel. Tuhan Yesus menyertai saya. Hanya itu kunci keberhasilan. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan, Immanuel adalah bukan sesuatu yang menjadi kata-kata yang bagus secara alkitabiah saja. Tetapi Immanuel adalah pengalaman hidup di mana saya hidup dengan Tuhan Yesus. Saudara hidup dengan Tuhan Yesus. Saya mau tanya, sampai berapa lama? Sampai mati. Amin. Saudara dan saya harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita, itulah Natal. Yesus diberikan sebagai putra Allah ontang-anting supaya apa? Memberikan kepada saya dan saudara satu penyertaan. Katakan, penyertaan dan pembelaan. Saudara, orang yang membela seseorang, ya saudara,
dia akan mengalami, dia harus berani mati. Dan Yesus sudah menunjukkan bukan berani mati, tapi dia sudah mati buat siapa yang dia bela. Dan dia dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Para kekasih, itu sebab saudara mesti tahu, Immanuel adalah sudah dibayar dengan harga, dengan daging dan darah daripada Yesus. Supaya saya dan saudara disertai oleh dia. Apa yang saudara gagal, apa yang saudara tertinggal, apa yang saudara nggak bisa ngejar pada tahun-tahun kemarin. Saudara, Tuhan memberikan batas waktu untuk saudara mengujinya sekali lagi. Saudara harus yakin dia benar-benar akan membuktikan kepada saudara bahwa setahun hidup dalam realita janji Allah. Para kekasih, itu sebab Immanuel adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidup seorang anak Tuhan. Ya, Ebenezer berarti sampai di sini Tuhan tetap menyertai aku. Itu sebab, saudara, pada waktu itu Samuel mendirikan sebuah batu tetenger, satu batu peringatan, dan dia menyebut batu ini sebagai the stone of help, batu pertolongan. Jadi semua penyertaan Tuhan itu disertai dengan pertolongan. Bukan cuma kata-kata, nak kamu jangan khawatir, aku menyertai kamu seumur hidupmu sampai aku bawa kamu masuk dalam sorga. Tidak dengan omongan, tetapi dengan kenyataan. Katakan dengan kenyataan. Dengan bukti-bukti. Dengan kejadian-kejadian. Allah menyertai saya. Amin. Angkat tangan kanan saudara. Haleluya. Haleluya. Saya pasti berhasil. Tuhan membuat saya dirubah untuk sesuai program Tuhan pada saya. Roadmap Tuhan. Peta jalan Allah dalam pribadi saya, dalam keluarga saya, mulai pagi ini, dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14, di sini kita melihat untuk pertama kalinya kata Immanuel muncul di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya saudara, hanya 2 kali saja. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk mengetahui apa yang terjadi. Ya, tidak usah dibaca berhubung waktu, tetapi saya menjelaskan. Raja Ahaz yang menjadi raja Yehuda pada waktu itu, salah satu keturunan daripada Raja Daud, dia kecil hati banget. Tuhan sudah berkata kepada dia, kamu tidak usah takut. Nabi sudah memberikan nasihat. Saudara, karena salah satu musuh besarnya tadi saya sudah katakan siapa nama kerajaan ini, Filistin, ya, kerajaan Filistin ini memang benar-benar menguasai kawasan itu. Saudara, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Raja Ahaz takut walaupun Tuhan telah menjanjikan kemenangan kepadanya. Dan dia bersekutu dengan raja-raja yang lain karena dia kurang percaya pada firman Tuhan. Seorang anak Tuhan yang kurang percaya pada firman pasti bersekutu dengan banyak sekutu-sekutu. Gak peduli latar belakangnya apa. Gak peduli kepercayaan dia seperti apa. Gak peduli dia perdukunan apa tidak. Anak Tuhan ini akan masuk dalam persekutuan dengan mereka. Itu sebab datanglah Yesaya, Nabi Tuhan, dan berkata dan menegur kepada Raja Ahaz. Dan Raja Ahaz, ya dia malu hati karena ditegur, tetapi dia menghindar dari menyatakan bersalah. Apa cara dia menghindar? Yesaya berkata, kamu itu mintalah tanda yang paling dalam dari Allah, yang paling tinggi, supaya kamu itu yakin bahwa kamu disertai oleh Tuhan. Apa jawab raja ini?
Aku nggak mau menyusahkan Tuhan. Coba, saudara, aneh ya? Aku nggak mau menyusahkan Tuhan. Karena aku sudah terlalu banyak menyusahkan Tuhan. Saudara, ini orang seperti apa? Ini orang memang sudah kepingin bersekongkol dengan musuhnya Tuhan. Ya saudara, seorang yang tetap mempercayai Tuhan dan tetap mengasihi dan tetap percaya 100%. Katakan percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Akan selalu ada di hadirat Tuhan. Dan boleh memohon bahkan perkara yang besar. Amin. Itu sebab Nabi Yesaya mengeluarkan satu kata-kata yang sangat telak kepada Raja Ahaz. Oke, Tuhan akan memberikan tanda kalau begitu. Yaitu seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Dan dia akan menamakan anak laki yang lahir ini Immanuel. Coba. Berarti nama Yesus Immanuel adalah satu tanda dari sorga. Bahwa satu, kau boleh meminta kepada Tuhan dan kau tidak usah sungkan, pura-pura sungkan. Padahal engkau sudah bersekutu dengan musuh Tuhan. Itu satu. Kalau kita mempelajari Immanuel, ini kita harus mempunyai satu tekad, tindakan. Bahwa aku harus memisahkan diriku dari para musuh Tuhan. Karena Tuhan memberikan tanda Immanuel, Yesus yang lahir dalam dunia dengan nama Immanuel, supaya aku hanya satu. Aku hanya tuhu dan mantap kepada Tuhan Yesus saja yang akan melakukan semua resolusi dan solusi bagiku. Tahun ini, saudara sudah mengalami berat. Kita sudah mengalami banyak kemustahilan. Masih mau diulangi dan dilakukan dan dialami lagi tahun-tahun yang akan datang. Engkau tidak masuk akal untuk dirimu sendiri. Engkau bocengli untuk dirimu sendiri. Kalau kita sudah ada pengalaman yang pahit, pengalaman yang gagal dan getir, pengalaman air mata terus-menerus. Kenapa saudara tidak mengharap Immanuel selalu menjadi bagian hidup saudara? Immanuel harus memimpin saudara. Immanuel harus membuka jalan. Immanuel harus mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Kenapa saudara tidak minta? Biarkan tahun yang akan datang dan berikutnya menjadi tahun keemasan saudara. Menjadi tahun di mana engkau berhubungan lebih dekat dengan Tuhan. Dan tahun di mana perkara-perkara ajaib senantiasa terjadi dalam hidup saudara. Ebenezer. Dan setiap kali engkau merasakan mujizat terjadi, engkau akan selalu mengangkat tangan dan berkata, Ebenezer, Tuhan sampai pada lokasi dan location dan titik ini, engkau beserta dan menyertai hamba. Nyambung kan dari Immanuel ke Ebenezer. Saudara, setiap kali saya ingin tahun yang akan datang, saudara hiasi hidupmu. Saudara engkau menghiasi hidupmu. Kalau saudara punya rumah, punya tempat kerja, atau apapun tempat jualan, saudara biasa aja asal saudara bisa cari uang, saudara bisa efektif, saudara bisa kerja. Ya, saudara, itu enggak demen sama sekali. Enggak nyenengkan sama sekali. Engkau harus menghiasinya. Engkau harus membuatnya supaya engkau selalu senang ada di sana. Hiasi hidup saudara dengan kata-kata Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Hidupmu akan indah. Hidupmu akan berpendar-pendar dengan cemerlang dan gemilangnya perbuatan tangan Allah. Hadirnya malaikat-malaikatnya yang akan membantu engkau dalam semua perjuangan hidupmu. Engkau tidak akan pernah sendirian. Katakan, saya tidak akan pernah sendirian. Saya tidak akan pernah sendirian. Di mana saya berada,
di situ Yesus berada. Kalau saudara memiliki jaminan hidup kayak begitu, engkau bisa tidak punya apapun dalam hidup. Engkau bisa tidak ada yang menyokong, engkau tidak ada yang bisa menolong engkau dan memberikan kepada saudara kata-kata penguatan, kata-kata penyemangat. Ya, itu penting, tapi itu tidak terlalu penting lagi. Karena engkau telah memiliki Immanuel. Tua, muda, perlu sekali. Kalau saudara, anak-anakku kalian muda, remaja, kalian tidak punya Immanuel, kalian tidak akan pernah bisa menyebut Ebenezer. Kalau bapak dan ibu, kakek dan nenek, inggih menika ingkang sampun sepuh, Anda tidak ada Immanuel dalam hidup Anda yang tua itu, termasuk saya. Maka kita tidak bisa menyebut Ebenezer. Kenapa kita bisa bilang Ebenezer? Karena ada Immanuel dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Tidak punya uang, mengalami kerugian, diserang, diganggu, ditipu, difitnah. Saudara, hantaman besar apa kecil, sama aja. Senjatanya sama aja. Saudara, senjatanya adalah Immanuel. Sehingga engkau bisa memproklamasikan di titik tersebut, di koordinat tersebut bahkan. Secara persis engkau ada di mana, di situ kemenangan dari Tuhan yang Immanuel ada dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah kecil hati, tidak akan pernah lemes. Kalau engkau penuh dengan semangat, engkau selalu ada di hadirat Tuhan. Itu sebab kenapa rohmu harus menyala-nyala. Tuhan ada tinggi, bukan di angkasa tetapi di sorga. Saudara semangatnya cuma segini. Oh, nggak nyampe. Saudara, oke, aku mau usaha lagi, tinggi. Nggak nyampe. Kapan kau sampai pada tahta Allah? Ketika engkau penuh dengan berkobar dengan Roh Kudus. Engkau menghancurkan dan membakar habis semua roh duniawi dan dosa. Di situ engkau akan bisa berkobar, engkau bisa melompat, engkau bisa datang menghampiri hadirat Allah. Walau engkau masih hidup di dalam dunia, sisi sebelah sini dari sorga. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Dan kalimat kata yang terakhir adalah Maranatha. Katakan Maranatha. Maranatha. Datanglah kembali ya Tuhan. Datanglah kembali ya Tuhan. Kapan? Satu, ketika kita meninggal dunia, kita pribadi. Tuhan memanggil kita pulang secara pribadi. Dua, atau kalau itu belum terjadi dan dia sudah datang di angkasa, maka Maranatha berarti Tuhan datanglah kembali. Immanuel, Ebenezer, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Oleh kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu Immanuel. Katakan Immanuel. Mari kita akan baca dari Yesaya 7 ayat 14. 1, 2. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Katakan Immanuel. Dialah yang dijanjikan. Sekarang jadi kenyataan dalam pribadi saya. Amin. Ini adalah jawaban dari Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Coba, kalau dia menghindar, dia berkelit, aku nggak mau bikin susah Tuhan, sungkan deh. Jadi aku nggak mau minta kemenangan dari dia. Aku bisa kumpulin raja-raja yang lain untuk membantu aku. Coba, ini tanda-tanda, ya saudara, ini gejala
orang sudah ada di pihak musuh Tuhan. Kalau saudara lebih erat dengan teman-teman saudara, karib saudara, konco-konco saudara, ketimbang dengan Tuhan Yesus, tak kasih tahu ya, itu pertanda bahwa engkau sudah jauh dari Tuhan. Dan itu pertanda engkau bakal bablas di dalam pekerjaan iblis. Sama seperti Raja Ahaz. Dia lupa siapa kakek moyangnya. Dia lupa gimana dia diangkat menjadi raja. Dia lupa. Sehingga Yesaya menganjurkan, kenapa sih kamu kok gak minta sama Tuhan? Hal yang paling rendah di bawah, yang paling dalam dia bisa tolong. Hal yang paling tinggi dia bisa kasih kepadamu. Enggak Nabi, enggak, aku sungkan deh. Aku gak mau menyusahkan Tuhan. Nah ya, jawabannya apa? Jawaban palsu. Saya berharap dari hati saudara tidak keluar jawaban palsu kepada Tuhan. Dari hati dan pikiran saudara, dari keberadaan saudara, from your own existence, your being, you have to say to God from the bottom of your heart that you need Him and you still need of Him. And so many things will be done in your life. Please don't at any time, at once you say that you don't need Him. Because you can do anything beside Him. Please don't. Kalau saya dan saudara mempunyai satu keputusan yang penting, yang kuat di dalam iman saudara. Katakan keputusan yang kuat di dalam iman. Halo, keputusan yang kuat di dalam iman. Sejarah saya pasti berubah. Kemiskinan pasti hilang. Penyakit-penyakit kronis pasti disembuhkan. Dan tidak ada yang mustahil di dalam hidupku. Amin. Dengan apa saudara dan saya bisa hidup dan sukses dan berhasil dan berjaya? Itu kalau saudara semangat. Saudara yakin bahwa Allah saudara di dalam Roh Kudus memberikan api yang berkobar dalam hidup saudara. Engkau yakin tentang hal itu. Sehari-hari engkau akan semangat. Semangat apa? Oh ya, saya juga semangat, pastor. Saya semangat cari duit. Oh, itu bukan semangat dari Tuhan. Itu akan memblasokkan engkau menjadi mata duitan. Seorang yang mata duitan tidak akan diberkati oleh Tuhan. Hanya seorang yang rohani yang akan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju beri kemuliaan yang baik bagi dia. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 23, untuk pertama kalinya dalam perjanjian baru, muncullah nama Immanuel. 1, 2, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jadi saudara, pelajarannya penting sekali. Kenapa Tuhan menonjolkan seorang perawan, yaitu Maria, seorang anak darah, seorang perempuan muda, seorang virgin. Kenapa ditampilkan? Dia adalah sosok yang paling lemah. Dia belum menikah, dia masih ada di bawah pengampuan. Artinya di dalam legalitas dominasi daripada orang tua. Lemah. Tetapi orang yang sebegini lemah gak boleh berinisiatif, apalagi zaman dulu. Gak boleh bercita-cita tinggi. Dia harus seorang yang sederhana, yang nerimo apa adanya. Kenapa Tuhan pilih dia? Supaya Tuhan lebih sepenuh bisa memerintah orang ini. Tuhan tidak memilih seorang perempuan muda modern yang sangat pede,
yang mempunyai nilai-nilai prestasi akademis yang hebat, dengan IQ yang tinggi, Tuhan tidak pilih. Jadi kalau saat ini saya dan saudara mau dipilih oleh Tuhan, mau dihargai, mau disertai Immanuel terus dalam hidup saudara, jangan sok modern. Jangan menjadi orang-orang yang mengedepankan kemodernan saudara. Saya biarpun saya tua, saya orang modern. Jangan bilang saya orang kolot. Oke, saya orang modern. Saya mengetahui banyak pengetahuan. Saya belajar sendiri banyak hal. Tetapi saya harus menjadi seorang yang sangat merendahkan diri. Seorang yang kalau engkau tidak bicara, hamba enggak tahu Tuhan. Kalau engkau tidak menyuruh, hamba enggak gerak Tuhan. Kalau engkau tidak perintah, hamba tidak akan kerja. Itulah Maria. Enggak ada inisiatif. Tidak ada pemberontakan. Sangat bersahaja. Banyak anggota gereja, saudara, dan saya yakin tidak ada di sini, yang inginnya maunya sendiri, tidak bisa dipimpin. Saudara, dari zaman dulu pasti sudah nggak ada. Kalau ada di sini, pasti nggak ada. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Apa yang saudara dan saya harus kerjakan dengan kata Immanuel. Seperti perawan Maria. Dia berada di satu pengampuan. Dalam satu teritori. Di dalam satu dominasi. Dari Allah. Allah lah yang membuat dia bisa bertindak, ambil keputusan, dan melakukan sesuatu. Dan kalau dia tahu, kalau aku semua berasal dari Tuhan, dari Allahku, maka aku nggak takut apapun yang terjadi. Aku akan oke saja. Aku akan menjadi seperti yang dia ucapkan. Terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu, malaikat. Sebab aku adalah hamba Tuhan. Tuh lihat. Di mana dia belajar teologi. Di mana dia belajar rohani. Saudara, zaman dulu perempuan itu boleh datang ke sinagog, boleh enggak. Kalau laki harus. Lantas dari mana ini perawan Maria belajar hal yang dalam sekali. Penuh penyerahan dan percaya aku akan menghadapi masalah yang sangat krusial. Masalah yang sangat gawat. Yaitu sebagai perawan aku mengandung tanpa suami. Begitu banyak dalam riwayat hidup kita pada tahun-tahun kemarin. Tuhan terpaksa bicara keras kepada kita. Dan bukan cuma berbicara keras. Kadang-kadang dia akan menarik telinga kita. Kasih pukulan sedikit pada kita. Kadang-kadang dia cabut semua pemberiannya dari kita. Supaya kita memandang kepada dia kembali dan bertobat. Orang yang mau peka terhadap suara Tuhan adalah orang yang selalu ada di hati Tuhan. Tuhan selalu memimpin dia. Demikian juga dengan segala macam hal yang krusial, hal yang sangat berisiko tinggi dalam hidup. Gak akan saudara dibiarkan. Katakan, gak akan saya dibiarkan. Hidup saya akan penuh dengan keajaiban. Untuk 2 hari ini dan tahun-tahun mendatang. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Dengan suara yang nyaring. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia.